dari mana Pak? Ya, kita dari Vidis ya. Vidis dari udah lama ya, dari tahun 2009-an lah ya. Kebetulan emang udah lama banget ngefans sama Vidi. Kalau Kak sendiri? Iya sama, udah ngikutin Kak Vidi dari tahun 2009, terus termasuk aktif juga sampai terakhir sebenarnya 2019. Terus kesininya masih aktif ngikutin tapi udah nggak datang ke lokasi, cuman mantau aja di sosmed sih. Oh, sebelumnya sempat berarti sempat pernah ketemu ya atau lihat manggung gitu? Iya, kebetulan almarhum juga tahu saya, kenal sama saya kayak gitu. Jadi memang cukup mengenal sosok yang baik, yang kalau kita cerita, kalau kita ngomong selalu direspon dengan baik, dan beliau ekspresif sekali kayak gitu. Jadi ngebuat kita ngerasa dihargain banget, padahal mungkin fans yang baru sekali kenal, tapi beliau selalu anggap fansnya adalah keluarga. Oh, berarti Vidi sendiri sosok idola yang dekat juga ya sama fansnya Kak? Iya betul. Gimana sih cara dia nge-treatment fansnya sendiri Kak? Ya kayak beliau tuh selalu meluangkan, kalau ada Vidis yang datang selalu ngeluangin walaupun cuma 5 menit, 10 menit gitu kan, kita ketemu ya nanti di belakang panggung kayak gitu. Dan untuk fans-fansnya sendiri kan biasanya memang kontekan juga sama manajernya seperti itu. Jadi beliau tuh selalu, kalau buru-buru pun pasti ada 5 menit untuk yaudah yuk langsung foto ramean kayak gitu. Terus habis itu maaf ya udah langsung lanjut, harus ada acara lagi. Untuk menyempatkan diri untuk ketemu waktu ada manggung gitu. Iya, kebetulan dulu emang masih banyak teman-teman Vidis yang aktif juga untuk datang ke lokasi gitu. Jadi emang suka janjian gitu, kita ketemuan, datang ke sini dan situ kayak gitu. Terakhir mungkin ketemu langsung sama Vidi kapan Kak? Kalau saya pribadi di tahun 2022 sih. Waktu saat itu lagi acara apa mungkin? Di mall, acara salah satu bank kayak gitu, beliau di situ ya. Itu terakhir ketemu sih 2022. Dan postingan terakhir beliau kan bilang hiatus ya, tapi nanti kalau udah selesai hiatus sebenarnya mau nerbitin album baru lagi. Dan sebenarnya itu nunggu banget sih, tapi ternyata qadarullah, Allah berkata lain gitu kan. Allah lebih sayang sama Kak Vidi. Di 2022 itu mungkin ada obrolan nggak Kak sama Kak Vidi apa gitu? Enggak, kebetulan beliau cuma notice saya di panggung aja sih kalau yang itu. Karena itu juga sayanya buru-buru harus langsung balik lagi gitu. Jadinya waktu itu cuma interaksi mata di panggung aja. Atau mungkin Abang apa sih yang membuat Abang ngefans sama Vidi? Kalau saya sendiri sih awalnya tuh di 2009, yang beda dari Vidi itu dari salah satu artis yang nggak pernah lip sync, terus juga bagus ya pada saat itu ya. Dari 2009 terus berjalan sampai 2013, entah kenapa tiba-tiba malah waktu kuliah seangkatan dan sejurusan sama adiknya, sama Fadi. Jadi emang udah teman sama Fadi juga dari 2013 sampai sekarang. Dan itu dari 2013 itu menyayangkannya adalah nggak pernah ngomong ke Fadinya itu bahwa dulu pernah ngefans berat sama Vidi juga kan. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu sama Vidi, dan malah ketemunya langsungnya waktu dia di makamnya. Makanya tadi menyempatkan foto bareng albumnya itu biar kayak dari dulu lah pengen banget ketemu. Kayak dulu tuh sampai mikir kayak paling ntar ketemu pas waktu wisuda dan segala macam. Itu paling waktu wisuda sama Fadi, yang ketemu sama Silanya aja gitu. Jadinya nggak pernah seumur hidup ini belum ketemu langsung sama Vidi, paling nonton aja dari jauh gitu. Berarti beda sama kakaknya yang interaksi langsung, abang belum sempat teman sama adiknya berteman baik sih. Kenapa sih Bang tadi kan menyayangkan ya nggak ngomong sama Fadi kalau Abang pernah ngefans sama abangnya Fadi? Lebih ke ini aja sih, karena temen ya waktu itu ya, jadi kayak ada gengsi aja, kayak itu pengennya ya temen aja lah, nggak mau sampai gimana. Cuman pas sekarang tahu Vidi diambil sama Allah dipanggil lah, ada rasa nyesel sih kenapa waktu itu nggak ngomong. Kan kalau bisa ngomong bisa main ke rumahnya segala macam gitu, cuma pada saat itu nggak sempet, cuman sekadar teman kuliah aja waktu itu sih. Tapi kan Vidi sendiri berjuang dari 2019 akhir ya Kak. Betul. Itu kalian pas dengar kabar yang nggak enak itu gimana sih Kak? Wah, kaget sih pasti ya, karena kan idola kita dari zaman kita kecil ya. Terus tiba-tiba kok malah kena penyakit, dan alhamdulillahnya tuh si Vidi tuh nggak pernah ngenunjukin gitu bahwa dia tuh sakit, dan dia tuh selalu semangat dalam hidupnya dan menginspirasi kita ya, bahwa kita tuh ya kalau misalnya ada kena sesuatu musibah atau sakit segala macam ya kita pasti langsung optimis aja dan bersyukur aja sama Allah kalau bisa dikasih hal-hal yang seperti itu. Selain fans dari karya lagunya sendiri kan Vidi juga beberapa tahun terakhir di Pornhub ya Kak ya. Betul. Ikut terhibur nggak sih dengan? Wah, itu ditunggu-tunggu banget sih ya tiap Sabtu itu ya.
pastinya setiap Sabtu kita nonton Kothab, itu nungguin banget setiap Sabtu kalau kita mau makan siang atau makan malam pasti nonton Kothab sih. Itu salah satu sisi Vidi yang lucu ya kalau di Kothab itu. Di Kothab Iya, ya, ketimbang sekarang Vidi penyanyi. Itu yang selalu dia protes kayak gue tuh penyanyi gitu loh. Padahal kita tuh yang udah dari dulu tahu dia nyanyi Iya. kayak aduh anak muda sekarang kenapa itu? Kenapa pada taunya dia tuh pelawak gitu langsung Iya. malah Vidi bisa nyanyi. Gitu. Mungkin ada kata-kata yang terinspirasi dari Kak Vidi sendiri Kesan. Ada kata-kata yang Mungkin omongan Vidi yang nyangkut banget di bercandaannya mungkin atau Lebih ke ini ya, kali tiap pisah sama Vidi dia selalu hati-hati gitu kan, terus kayak semangat kayak gitu. Itu sih itu selalu nggak pernah lepas dia ketemu sama fansnya, dia selalu gitu. Dan kalau udah tahu tuh kayak dulu almarhum tuh kan tahu saya tinggal sama nenek, selalu nenek lo apa kabar kayak gitu. Bahkan makanya kayak cuman dengar doang gitu kan, aku tinggal sama nenek bukan tinggal sama orang tua kayak gitu. Tapi bisa nanya bisa ngomong kayak gitu kan, jarang ya ada idola yang kayak gitu. se-humble itu ya berarti ya. Oh iya, humble banget. Seperhatian itu sama fansnya ya. Iya. Kak mungkin hari ini juga pakai OOTD biru-biru. iya deh. Oh, lihat Vidi juga. Iya, kebetulan Vidi kan emang sukanya biru ya, dan nyatanya juga dia feng shui-nya juga warnanya biru kan, kalau di kota pernah ngomong gitu kan. Kebetulan Vidi sendiri juga Vidi sendiri itu suka disebut logonya pasukan biru, kita warnanya juga baju resminya Vidi tuh warna biru kayak gitu. Jadi emang sengaja hari ini janjiannya outfit biru gitu kan, penghormatan terakhir gitu kan. Kak mungkin boleh dikasih juga sih albumnya ini mau kayak gimana? Banyak banget ya album. Ya, dari Cuman zaman Fernandika sama Persona nggak ada dari ya. 2009 atau tulisnya 2009 udah lama beneran. Ini album pertamanya. Album pertamanya nih yang Album pengen kedua. yang keduanya. Angkat dikit Kak, boleh Kak? Saking fans kalian sampai punya albumnya dan dibawa juga ke sini. Iya, Iya. Terniat. ke zaman SMP nih. Jadi emang Vidi karena dari zaman kita SMP sampai sekarang usia 30 juga ya gitu kan. Jadi udah mau 30 udah hampir 15 tahunan lah kita ngikutin Kak Vidi. Oh, mungkin terakhir kata-katanya buat doa mungkin buat istrinya juga. Kebetulan sama Teh Sheila juga pernah ketemu juga, pernah kenal gitu kan. Jadi untuk Teh Sheila kayaknya rasa untuk bilang yang sabar, yang kuat. Saya sendiri pernah kehilangan mama gitu ya. Jadi rasanya kurang gitu untuk ngomong gitu. Yang pasti semoga Allah lapangkan hatinya gitu kan. Insya Allah Teh Sheila pasti bisa beraktivitas seperti biasa lagi, meskipun pasti waktunya nggak sebentar gitu kan, itu butuh waktu yang lama gitu kan. Dan semoga cepat kembali bahagia lagi, jangan bersedih berlarut-larut gitu kan, karena hidup kita tetap harus berjalan. Yang pasti apa yang kita tidak sukai bisa jadi ada hikmah di balik gitu. Itu dari Kak siapa? Eka. Riyad. Aman.